Pak Menteri, Pak Pratik, bahwa semua Panglima TNI bermimpi untuk menjadi menjadi Menteri Pertahanan. Ya. Tapi izinkan saya di sisa waktu saya ini, saya akan mengeluarkan moral dan etika. Kenapa? Tentara tanpa moral dan etika, saya bilang itu pasti kalah. Jepang sehebat apapun juga, karena dia tanpa moral dan etika dia akan kalah. Tapi ketiga banyak orang di depan Rindam, dan Rindam tanya kepada saya, Pak bagaimana ini? Kurikulumnya belum ada. Siapa yang bertanggung jawab belum ada kayak gitu, maka kita tolak. Nah itu seolah saya bersepakat. Nah saya kalau saya terima seolah-olah mendidik junior saya, kalau kamu ingin jabatan lebih atas, ogrok-ogrok aja itu jabatan di atas itu kan. Nah, jadi kalau untuk jabatan itu bukan yang saya kejar gitu. Gitu. Pak Gatot ya. Oke, saya tidak mau menyudut-nyudutkan Pak Gatot untuk terus-menerus ini karena udah bilang bukan pengamat politik ya. Sudutkan saja nggak apa-apa. Oh, sudutkan nggak apa-apa ya. Oke. Karena itu biar disudutkan, biar penonton yang menyudutkan ya kan. Oke. Saya bacakan beberapa hal yang barangkali Pak Gatot entah gimana cara menjawabnya, itu terserah Pak Gatot. Ini yang relevan. Tolong, ini yang relevan. Militan ABW, tolong ketegasan Pak Gatot bagaimana terkait dukungan. Apakah benar Pak Gatot seperti podcast sebelumnya akan mendukung orang yang punya partai dan punya uang sendiri, artinya tidak dikendalikan oligarki alias wowo ya, tanda tanya. Pak Gatot pantas jadi Menko Polhukam, nggak usah dijawab. Saya kira Menko Polhukam tidak lebih besar daripada Panglima TNI. karena semua orang bisa jadi Menko Polhukam, jadi Panglima TNI cuma Pak Jenderal bintang 4 ya. Bu Raffi, saya potong ya. Ketika 2017, saya ingat sebelum bulan puasa itu, Menteri Sekretaris Negara datang ke saya dan mengatakan diutus Presiden besok saya akan dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Dan dengan cara halus. Itu tahun berapa itu? 2017. Oh, ketika Pak Gatot dipensiunkan? Bukan, sebelum dong. Oh, sebelum bulan puasa itu. Oh, sebelum pensiun. Pensiun 2017 gitu kan. Biar digeser maksudnya. Untuk menggantikan Pak Ria Mijar waktu itu. Ya, saya katakan Pak Menteri, Pak Pratik, bahwa semua Panglima TNI bermimpi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Tapi izinkan saya di sisa waktu saya ini, saya akan mengeluarkan moral dan etika. Kenapa? Tentara tanpa moral dan etika, saya bilang itu pasti kalah. Jepang sehebat apapun juga, karena dia tanpa moral dan etika dia akan kalah. Kok begitu maksudnya gimana? Begini, Pak. Publik mengetahui bahwa saya berseberangan dengan Pak Ria Mijar. Karena waktu itu Pak Ria Mijar akan melaksanakan latihan dengan tentara Cina di Laut Cina Selatan. Saya jawab, saya tidak akan mengeluarkan satu orang prajurit pun untuk latihan. Saya jawab seperti itu. Oh gitu? Ya. Kenapa? Karena saya adalah di bawah Presiden, kebijakan pemerintah adalah jangan membuat hal gaduh di Laut Cina Selatan. Gitu loh. Berusaha untuk Laut Cina Selatan itu kondusif gitu loh. Kalau itu kan gaduh, Amerika kan jadi ikut ribut juga, itulah. Yang kedua masalah bela negara. Saya tidak menentang, tapi ketiga banyak orang di depan Rindam, dan Rindam tanya kepada saya, Pak bagaimana ini? Kurikulumnya belum ada. Siapa yang bertanggung jawab belum ada kayak gitu. Maka kita tolak. Nah itu seolah saya bersepakat. Nah saya kalau saya terima seolah-olah mendidik junior saya, kalau kamu ingin jabatan lebih atas, ogrok-ogrok aja itu jabatan di atas itu kan. Nah itu. Jadi kalau untuk jabatan itu
bukan yang saya kejar gitu. Gitu. Karena kalau Gatot masuk dalam pemerintahan, maka Gatot tidak kosong-kosong amat. Dia berkenalan atau kenal dekat, baik dengan apa istilahnya, dengan orang-orang yang memang kritis selama ini, dengan aktor-aktor kami, dengan Rocky Gerung, dengan siapapun. Dia juga dekat dengan tokoh-tokoh agama, tidak ada handicap. Saya mengatakan ya tadi, satu-satunya handicap adalah mengenai soal terkaitnya dia dengan kelompok yang dianggap sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ada isu minor yang juga sering dipermasalahkan, kedekatan dia dengan Taipan, yang menurut saya ya dalam beberapa pergaulan dengan Gatot Nurmantio tidak menonjol hal seperti itu, karena buktinya dia terus-menerus kritis terhadap fenomena yang ada, walaupun barangkali tidak setiap saat dia hadir ya. Seperti misalnya isu ijazah palsu, Gatot membuat pengantar di buku Rizal Fadila, tetapi dia tidak intens, karena intensitas itu memang bergantung concern juga, karena tentu orang seperti Gatot itu lebih tertarik pada isu-isu yang sifatnya global, mondial, nasional ya, bukan isu yang dalam tanda kutip ya perintilan seperti ijazah palsu yang sebenarnya terlalu mudah untuk dipecahkan kalau seandainya ada ada semacam kebijakan atau ketidaktakutan dari UGM terhadap geng Solo, atau tidak takutnya penegak hukum terhadap geng Solo misalnya. Jadi saya berharap ya Prabowo mempertimbangkan Gatot Nurmantio, karena walaupun saya sudah menyatakan deklarasi tidak ingin masuk pemerintahan, pertama karena memang tidak ditawarin saya bilang, dan saya tidak punya kapasitas untuk itu, anggap saja begitu. Tetapi saya tetap mendorong orang-orang yang berkualitas, orang yang baik, orang yang punya komitmen, orang yang punya pergaulan seperti Gatot Nurmantio untuk mengimbangi Prabowo di dalam circle kekuasaannya. Jangan biarkan Prabowo sendirian, dan jangan biarkan Prabowo kemudian tidak bisa bertindak apa-apa ketika ada riot atau kerusuhan seperti Agustus lalu. Bahkan kecenderungannya dia dipolitisasi ya oleh barangkali orang lingkar dari kekuasaannya sendiri. Begitu sobat RH sekalian ya. Belum ada konfirmasi apapun, baru sebatas isu, tetapi ya isu pun lumayan lah. Tetap kita bahas sebaik-baiknya ya. Tak ada salahnya kita membahas isu yang hot dan hangat ini. Gatot Nurmantio sebagai Menko Polkam, apakah Anda mendukung atau tidak? Ya mudah-mudahan saya kira Anda juga mendukung. Ya saya nggak mengatakan tentu ya harapan dukungan tersebut ya, karena memang terkait dengan soal kedekatan juga ya, soal perkenalan. Saya tidak mengenal tokoh yang lain, tapi Gatot Nurmantio cukup sering juga datang ke RH Channel ya. Dan kalau kita lihat karir militer itu termasuk yang paripurna, karena Gatot itu menjabat jabatan-jabatan yang memang seharusnya dia jabat sebagai seorang militer sebelum sampai jabatan tertinggi ya. Coba saya bacakan sedikit siapa Gatot ya. Ini Gatot Nurmantio lahir 13 Maret 1960 ya, tua sedikit daripada Jokowi 1 tahun lebih. Adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia 2015-2017. Sebelumnya Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015 ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna baktinya. Begitu sobat
RH sekalian ya, sebelum menjadi Panglima Komando Pangkostrat, dia adalah Danko Diklat TNI AD, kemudian Panglima Kodam 5 Brawijaya, kemudian itu ya, Gatot bersama tokoh pemerintahan lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016 ya. Dia menggunakan topi putih atau peci haji ya. Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian, dan aktivis Islam seperti Yeni Wahid, mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa, Basuki Cahayapurnama, yang diwarnai elemen intoleransi dan xenofobia. Kalau karir, ini ya karirnya lengkap lah kira-kira begitu ya. Mulai dari yang paling rendah sampai kemudian Panglima TNI. Begitu saudara sekalian ya. Apakah saya bisa membacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan isu Gatot Nurmantio ini? Sepertinya agak susah ya, karena itu mudah-mudahan ya. Sekarang kita bicara pada dimensi kedua. Tapi sebelumnya coba di closing statement kan pernyataan Bro mengenai makar Prabowo ini. Apa ya? What should be done? Apa yang harusnya dilakukan? Pandangan saya, kata-kata makar yang keluar dari pernyataan seorang presiden dan terorisme ini tidak boleh didiamkan, ya kan? Ya. Harus ditemukan pelakunya. Pasti presiden bicara begitu ada bukti, ya kan? Masa presiden bullshit gitu ya? Nggak mungkin bullshit. Ya. Jadi harus ada bukti. Bagaimana cara untuk membuktikannya ini adalah maka presiden harus membentuk tim pencari fakta, ya kan? Ya. Dan saya mengusulkan agar diangkat Gatot Nurmantio. Oke. Ya kan? Gatot Nurmantio diangkat sebagai pencari fakta. Tim pencari fakta. Tim pencari fakta, ya. Dibantu dengan Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Refli Harun, dan yang lain yang punya kredibilitas, yang independen, ya, supaya benar-benar dapat menyajikan fakta dan data yang benar. Oke. Ya kan? Ini juga untuk melindungi seluruh bangsa kan? Ya. Ya kan? Menurut saya itu yang paling penting. Oke. Bro, Anda tiba-tiba menyinggung Gatot Nurmantio. Kalau kita kaitkan dengan Prabowo hari ini kan Gatot di luar pemerintahan seperti halnya Anies Baswedan gitu. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, tapi saya pikir dekat lagi bro, dekat ya, lagi. Tidak ada. Jangan terlalu jauh. Dalam politik yang tidak ada mayoritas seperti begini, ya. Maka untuk membangun bangsa ini tidak hanya mengandalkan partai politik. Tidak hanya mengandalkan pemilik partai politik, tapi juga mengandalkan tokoh masyarakat, tokoh infrastruktur masyarakat. Gatot itu kan sekarang menjadi tokoh masyarakat, tapi jangan lupa Refli, Gatot itu memiliki integritas yang bisa diterima sama pihak. Dia memiliki pengalaman di bidang keamanan dan pertahanan nasional kan, jadi saya kira reputasinya tidak diragukan. Demikian juga Abraham Samad maupun Bambang Wijayanto. Saya kira kita membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, ya kan? Oke. Jadi artinya bisa juga Anies yang dilibatkan. Artinya ini kan mereka untuk membackup pemerintahan ini, gitu kan? Bahwa apapun yang harus dikerjakan itu adalah dalam rangka untuk membuktikan bahwa pernyataannya Prabowo itu soal para makar dan terorisme bukan kaleng-kaleng, bukan pepesan kosong kan? Saya kira ini kenapa? Untuk memberikan kepercayaan kepada investor masuk. Itu yang paling penting. Oke. Lalu kalau Anda melihat terakhir ya, untuk bagian soal ini, kalau melihat Anda bagaimana pemerintahan ini berjalan selama hampir 1 tahun ini, apa evaluasi yang Anda lihat? Kalau saya melihat jajaran kabinet, orang yang mungkin perlu direkrut lagi, orang yang perlu dicopot, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan kemarin, ada juga isu copot Kapolri dan lain sebagainya, banyak sekali. Silakan. Kalau menurut saya kata kunci dalam Prabowo ini
Prabowo harus mampu melepaskan hubungan politik emosionalnya dengan Jokowi. Ya kan? Hubungan kemanusiaannya tetap silaturahmi tetap jalan. Ya. Mantan presiden, kan? Tapi hubungan politik emosionalnya harus dilepaskan. Karena beda antara politik yang akan dicapai oleh Prabowo dan politik yang telah dicapai oleh Jokowi. Kalau menurut saya adalah bahwa Prabowo harus benar-benar independen terhadap semua mantan presiden. Kan? Siapapun dia harus independen terhadap mantan presiden supaya dia benar-benar membangun Indonesia baru. Ya kan? Dia supaya dia bisa jujur, bisa independen juga, dia melihat situasi apa yang dibahaskan oleh Jokowi itu pada dia kan. Nah, ini harus lepaskan diri. Dia harus mampu melepaskan diri. Dan kemudian ini kabinetnya Prabowo kan 70% kan orang Jokowi semua kan. Artinya kabinet ini hampir mirip kabinet carry over. Ya kan, benar kan? Kabinet yang ditransfer aja kan sebenarnya kan. Nah, ini harusnya diganti menurut saya. Harus diganti dan situ masukkan Anies, masukkan Gatot kalau Anies mau. Masukkan Bu Megawati. PDP kan? Masukkan Ganjar situ. Jadi benar-benar rekonsiliasi. Nah, ini jadi Prabowo itu musuh-musuh politiknya seperti yang dulu-dulu itu Prabowo ini adalah orang yang tidak pendam. Orang yang tidak memiliki dendam. Orang yang tidak memiliki kebencian turun-temurun pada orang itu. Tapi adalah dia benar-benar selesai. Oleh karena itu memasukkan Gatot Nurmantio, masukkan Anies, masukkan Ganjar dan PDIP sana. Ini adalah rekonsiliasi untuk memperkuat pemerintahnya Prabowo. Kalau kita lihat Gatot misalnya, Gatot itu kan pengkritik Prabowo, tapi bukan pengkritik pengkritik Jokowi, tapi bukan pengkritik Prabowo. Sampai sekarang pun dia kan tidak pernah mengkritik Prabowo. Ya, makanya saya bilang kan ada pernyataannya Gatot tentang anasir-anasir itu kan. Nah sekarang kan terbukti kan. Terbukti bahwa saya hakul yakin tidak mungkin Prabowo membuat statement makar dan teroris pada demo tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ini kan pasti tidak jauh beda dengan sinyalemennya Presiden Gatot kan di Jogja kemarin. Jadi artinya bahwa jangan sampai ada tuduhan masyarakat yang diarahkan kepada Jokowi kan, ini nggak fair juga kan, nggak bagus kan. Nah oleh karena itu menurut saya bahwa untuk menghindari tuduhan-tuduhan ini maka sudah sangat tepat bila Prabowo membentuk tim pencari fakta.